Episode 16. Rumah lama Bi. Ayo kita ke sana. Sayang, Papa jadi kangen rumah itu. Walau kecil tapi penuh kenangan, jawab Joshua. 3 orang tersebut segera ke gudang atau rumah lawas yang berada di belakang rumah utama. Sengaja Joshua tidak boleh menghancurkan rumah itu, karena di rumah itulah dia berjuang keras menuju kebangkitannya yang sekarang. Ayo Pak, kita ke sana. Tidak apa Jenny tinggal di sana. Itu lebih dari cukup untuk Jenny. Ucap Jenny semangat. Bi Surti memang the best. Nanti Bi Surti akan tinggal bersama Jenny, Pak ya. Pindah Jenny sambil mengkode Bi Surti. Iya Tuan, kasihan kalau non Jenny sendirian. Bibi yang akan membantu mengurus kebutuhannya, kata Bi Surti mengompori Jos. Ini nih modus anak dan pengasuhnya, jawab Jos sambil tersenyum lebar. Dia lega Jenny tidak dendam atau berontak pada mama dan kedua kakaknya yang sudah keterlaluan. Bi Surti membukakan pintu rumah kecil tersebut karena tadi dia yang membawanya. Silakan masuk Tuan, Nona. Selamat datang di rumah kenangan, kata Bi Surti. Wah, rumah ini masih seperti dulu Bi. Tidak ada yang berubah sama sekali. Cuma catnya yang sudah mengelupas, kata Joshua. Iya Tuan, seminggu sekali saya selalu membersihkannya. Terkadang dibantu oleh Lina. Tadi kami juga sudah menyapu, mengepel, membuka semua jendela di sini supaya udaranya berganti dan tidak pengap, jawab Bi Surti. Makasih bibiku, tersayang. Nanti kita akan buat rumah ini jadi ala-ala Jenny. Boleh tidak Pak? Pinta Jenny sambil mengedipkan salah satu matanya. Iya sayang, kamu bebas mengkreasi rumah ini. Karena mulai sekarang ini adalah rumah kita, jawab Jos. Maksud Papa? Heran Jenny. Papa akan sering-sering kemari, menemani kamu. Apalagi kalau Papa suntuk. Makanya sediakan satu kamar khusus untuk Papa ya, jawab Jos sambil mengacar rambut Jenny yang sudah kembali ceria. Jenny mengamati semua ruangan di rumah itu dan dia sudah punya gambaran tersendiri untuk mengubah semua yang ada di sana sesuai dengan imajinasinya. Bi Surti kembali ke dapur utama untuk mengambil beberapa makanan untuk Jenny dan papanya. Ayah dan anak sangat menikmati hidangan sederhana buatan Bi Surti. Mereka bahkan saling menyuapi satu sama lain penuh dengan keceriaan. Berbeda di rumah utama, Yolanda hanya makan bersama kedua putrinya tanpa kehadiran Papa Jos. Ma, bocah itu sudah mencuci otak Papa. Jadinya Papa selalu membela bocah nakal itu. Kita harus berbuat sesuatu. Dan kita harus bisa membuat Papa tidak percaya lagi padanya, kata Jessica. Kita biarkan saja dulu dia. Sementara waktu. Kalau bocah jalan itu mulai lengah, kita bereaksi, jawab Yolanda. Setuju aku dengan Mama. Sambil memikirkan cara yang bagus untuk menyingkirkan bocah itu, Jesli menambahkan. Dan kamu, lebih baik kamu fokus mendekati bos perusahaan besar, tempat kamu magang, supaya kamu bisa jadi Nyonya Daniel, ucap Mama, yang sudah membayangkan kalau nanti seandainya Daniel menjadi menantunya. Tapi, katanya dia bos orangnya killer Ma. Tidak pandang bulu, itu laki-laki atau perempuan. Jadi ngeri Ma, jawab Jessica. Itu namanya kamu kalah sebelum berjuang. Rumornya Daniel itu sangat tampan dan masih jomblo. Pasti yang ngantri banyak sekali. Makanya kamu harus cari cara supaya bisa dikenal dan dekat dengan dia. Kalau perlu serobot antriannya, kata Yolanda menyemangati Jessica. Iya Ma, Jessie akan berusaha, jawab Jessica.
Sayang, kamu kan cantik. Jadi gunakan kecantikan kamu untuk menaklukkan bos galak itu. Mama tahu satu hal rahasianya. Kita harus sedikit agresif. Apalagi menghadapi yang galak-galak. Di luarnya galak. Itu hanya untuk gaya dan jaga image. Tapi di luar semua itu, mereka butuh kehangatan. Kata Yolanda ya lagi. Jadi intinya kita bisa menggunakan cara apapun. Itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, Ma. Termasuk naik ke ranjong bos Daniel. Tanya Jesse. Menegaskan kata-kata yang Yolanda ucapkan. Iya sayang. Dulu mama bisa mendapatkan papa. Menggunakan trik yang agak kotor memang. Tapi akhirnya setelah merasakan enaknya surga dunia. Lama-lama dia mencintai mama. Dan kita tetap bersama sampai sekarang. Ucap Yolanda yang membuka rahasianya demi mendapatkan Joshua. Sang primadona kampus dulu. Entah macam apa Yolanda itu. Malah mengajari putrinya yang enggak-enggak. Pagi sudah menyongsong seisi rumah Joshua untuk segera beraktivitas. Seperti sedia kala. Josh ikut sarapan pagi bersama istri dan kedua putrinya tanpa Jenny tentunya. Karena sekarang Jenny punya kehidupan sendiri di belakang rumah. Pagi ini Jennifer berangkat ke sekolah dengan motor kesayangannya. Tidak perlu lagi mampir ke dapur minta makan ke Bisurti. Karena Bisurti sudah membawakan sarapan. Dia ke belakang. Jenny berangkat dulu ya. Dan Bibi. Gadis itu mencium tangan dan pipi wanita parubaya itu. Layaknya seorang anak pada ibunya. Sebelum naik motor. Dia mengecek HP-nya. Tapi tidak ada pesan untuk kecuali notifikasi dari bank. Yang memberitahu kalau terdapat dana masuk dari rekening sang ayah. Maklum seminggu sekali Joshua akan mentransfer uang saku pada ketiga putrinya dengan nominal yang sama. Kecuali Jessica dan Jesslyn yang pastinya akan ditambah oleh mami tercintanya. Jenny mencium HP-nya tanda bahagia dan segera menchat papa. Thanks papa, I love you. Barulah gadis tomboy itu memakai helm dan segera cabut. Pagi ini sesuai jadwal di sekolah akan ada bazar dan pameran oleh setiap kelas dan OSIS. Semua peserta sudah sibuk menata barang-barang, dagangan dan pameran mereka. Seperti hanya kelas 12 IPA 1. Panitia sudah berkumpul di stand bazar. Roy, Donna dan Dina juga hadir mengendarai koleksi motor unik hasil karya Jenny dan tim. Dari awal masuk gerbang SMU Garuda, motor-motor unik itu sudah menarik perhatian sebagian siswa yang kebetulan banyak yang hobi motor. Koleksi itu segera mereka pajang di stand bazar. Sebelum nanti akan didemonstrasikan langsung oleh Jennifer. Sofyan sebagai kepala tim sangat puas dengan hasil karya teman sekelasnya itu. Kemarin saja dia sempat ragu akan ide Jennifer. Tapi setelah mendapat apresiasi langsung dari pemilik sekolah, dia langsung optimis 100%. Itu motor-motor yang akan mereka pamerkan hari ini. Meski masih banyak model yang sudah mereka buat, tapi model yang lain sudah didokumentasikan berupa katalog produk. Dina, Donna, mana Jenny? Kok belum nongol juga? Tanya Sofyan. Dina dan Donna cengelingukan mencari sahabat karib mereka. Dan segera menuju ke arah gerbang. Di mana motor sport merah Jenny memasuki halaman sekolah dan langsung ke stand bazar. Karena motor itu juga akan didemonstrasikan sebagai motor balap yang irit bahan bakar.